Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita di Saat Teduh di hari yang ketiga. Bersyukur adik-adik masih bisa mengikuti Bible Camp di tahun ini sampai di hari ketiga. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Dan sebelum itu mari kita minta pertolongan Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh terus merasakan kasih karunia Allah, bahkan di tengah-tengah keberdosaan kami, di tengah-tengah ketidaklayakan kami. Kami yang seharusnya dihukum karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami, namun Engkau Allah mau menggantikan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau kembali belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi setiap sudut hati kami, betapa kotornya hati kami. Dan biarlah itu boleh diterangi oleh firman-Mu ya Bapa, mengubahkan hidup kami, dan kami boleh merasakan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Berkatilah hamba yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga hamba boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja.
Dan biarlah Injil keselamatan boleh diberitakan sejelas-jelasnya di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Roma 3 ayatnya yang ke-21 sampai 31. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ya, tema renungan di hari ini saya berikan judul Kasih Allah. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa semua manusia telah berdosa dan berkurangnya kemuliaan Allah. Nah, ini dalam terjemahan yang lain, lebih tepatnya itu bukan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi berkurangnya kemuliaan Allah. Karena kalau kemuliaan Allah sudah hilang dalam manusia ketika jatuh dalam dosa, kita sudah tidak ada sampai sekarang. Padahal kan kita diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah berkurang itu kemuliaan Allah. Nah, tapi oleh kasih karunia, manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, di pembacaan kita tadi yang terdapat dalam ayat 23 sampai dengan 24. Ya, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Coba kamu bayangkan jika ada orang yang berbuat salah kepadamu, seperti mencuri sepatumu, memukulimu, dan lain-lain, tapi tidak dihukum. Apakah itu adil? Tidak kan? Begitu juga Allah kita. Dia memperjuangkan keadilan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi dia juga penuh kasih. Jadi, untuk setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa, pasti ada hukumannya. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Tapi di saat yang sama, dia juga sangat mengasihi manusia berdosa. Makanya, dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman dosa manusia. Ya, dia rela difitnah, dihina, diludahi, dihianati, dicaci maki, dicambuk, bahkan sampai mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan pada hari ketiga, bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi manusia. Hukuman kekal yang seharusnya ditanggung manusia berdosa telah digantikannya. Ya,
betapa besarnya kasih Allah kepada manusia berdosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia dan seluruh makhluk ciptaan lainnya. Tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, manusia berdosa. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur ketika Engkau Allah mau menanggung dosa-dosa kami yang harusnya dihukum karena pelanggaran kami, namun Engkau menggantikan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, memberikan kami kepastian keselamatan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk mengingat akan hal ini, dan biarlah ini boleh menjadi dasar kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh mengalami kasih Kristus setiap harinya dalam kami menjalani kehidupan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.